Wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 2 yang terakhir 138 akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya mengambil dari PPT kelompok 4. Pokok pembahasan di sini satu, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, maksud dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, kewajiban para pihak. Yang kelima, ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Yang nomor 6, program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, satu, pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan keseluruhan kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan serta kerusakan di tempat kerja yang mencakup mengenai kondisi bangunan, kondisi mesin, dan peralatan keselamatan. Keselamatan kerja memiliki sifat yaitu sasaran adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Sedangkan indikator keselamatan kerja menurut Samaur yaitu meliputi tempat kerja atau lokasi bekerja, melakukan aktivitas kerjanya dan mesin atau peralatan baik alat-alat berat dan ringan sebagai bagian dari kegiatan operasional proses produksi. Pengistilahan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bermacam-macam. Ada yang menyebutnya hygiene, perusahaan dan kesehatan kerja, dan ada yang hanya disingkat K3 dan dalam istilah asing dikenal occupational safety and health. Selanjutnya, pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan supaya pekerja atau masyarakat bekerja mendapat derajat kesehatan yang tinggi, baik fisik, mental, serta sosial melalui usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit, gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkup kerja, serta terhadap penyakit umum. Konsep kesehatan kerja pada masa kini semakin berubah, bukan hanya sekedar kesehatan pada sektor industri saja, melainkan mengarah juga pada upaya kesehatan untuk semua orang di dalam melakukan pekerjaannya. Keselamatan kerja sama dengan hygiene perusahaan. Kesehatan kerja memiliki sifat diantaranya yaitu sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Ini pembahasan yang nomor 2. Menurut Sutrisno dan Ruspuandi, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi aspek hygiene, aspek sanitasi, dan aspek lingkup kerja. Yang pertama, aspek hygiene meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, makanan, minuman, serta pakaian. Yang kedua, aspek sanitasi meliputi pengadaan air bersih, pengadaan tempat sampah, merawat dan menyimpan peralatan, serta penataan lingkungan. Yang ketiga, aspek lingkungan meliputi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di antaranya yaitu semua pekerja memiliki hak. Regulasi akan keselamatan kesehatan harus dapat dijalankan. Terdapat komunikasi yang baik dan lancar antara mitra sosial. Yang keempat, program dan keselamatan kesehatan dalam bekerja serta regulasi harus bertujuan baik sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja. Inovasi secara terus-menerus dalam memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja. Yang nomor 6, edukasi serta pelatihan merupakan salah satu prinsip penting untuk membentuk lingkaran kerja yang aman dan sehat. Yang nomor 7, informasi penting untuk mengemban dan melaksanakan program serta kebijakan yang efektif. Yang nomor 8, pekerja, pengusaha, dan pejabat berwenang mempunyai tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Yang nomor 9, kebijakan harus ditegakkan. Nomor 10, pemberian layanan kesehatan kerja harus sesuai pada pekerja. Selanjutnya, maksud dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja.
Keselamatan kerja merupakan bebas dari kecelakaan pada saat bekerja di tempat kerja. Hal ini menjadi hal yang krusial karena merupakan hal yang penting dalam kelangsungan bekerja sebagai pekerja. Terdapat beberapa tujuan keselamatan kerja, yakni 1. Menjaga tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan demi kesejahteraan hidup serta menunjang produksi dan produktivitas nasional. 2. Memberikan jaminan keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Sumber dipelihara secara aman. Regulasi yang mengatur tentang keselamatan kerja ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang perlindungan atas keselamatan karyawan, di mana dalam hal ini pasal 108 telah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama. 4. Kewajiban para pihak. Kewajiban para pihak tercantum pada bab 7 kewajiban dan hak tenaga kerja pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk 1. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas. 2. Memiliki alat pelindungan diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang 4. Meminta dan pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 5. Menyatakan kebenaran kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri. Nomor 5. Ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 1970, K3 pelaksanaan ditentukan oleh 3 unsur. Tempat kerja merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Tenaga kerja merupakan seorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Sumber bahaya. Ruang lingkup kesehatan kerja. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting pada semua pekerjaan dalam potensi bahaya. Beberapa ruang lingkup kesehatan kerja dalam ruang lingkup K3 adalah sebagai berikut: penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, kedua pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelaksanaan P3K, 4 pelaksanaan gizi, nomor 5 pelaksanaan pendidikan ekonomi, nomor 6 pelaksanaan pelapor. Nomor 6 program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 1992 pemerintah disertai dengan persetujuan DPR mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1992, sehingga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang ada dan dinyatakan sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Menurut undang-undang ini meliputi perusahaan Jamsostek, perusahaan perseroan Taspen, perusahaan perseroan Asbri, perusahaan perseroan Persero, asuransi kesehatan Indonesia Askas. Kesimpulan, keselamatan kerja adalah keseluruhan kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan serta kerusakan di tempat kerja yang mencakup mengenai kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan supaya pekerja atau masyarakat pekerja mendapat derajat kesehatan yang tinggi, baik fisik, mental, serta sosial, melalui usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit, gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit umum. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.